البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tayyib, kita masih di halaman yang ke-12 dari kitab At-Tauhidu Awalan ya Du'atal Islam. Tayyib, dan kitab ini memang sudah ana terjemahkan dan dalam bahasa Indonesia dan sudah dicetak dan disebarkan oleh para ikhwah, dan itu sangat membantu insyaallah. Akan tetapi tetap saja lain antara membaca buku sendiri dengan dengan ikut di dalam daras. Karena dalam daras akan ada perluasan, akan ada penjelasan yang lebih mendalam dan sebagainya, dan kedua-duanya insyaallah bermanfaat. Tayyib, kita lanjutkan. Qala al-Imamul Albani rahimahullah, ghalibul muslimin al-yaum la yafqahuna ma'na la ilaha illallah fahman jayyida. Kebanyakan dari kaum muslimin pada hari ini, mereka tidak memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang bagus. Yafqahun al-fiqh secara bahasa menurut kebanyakan para ulama yaitu al-fahm, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Tayyib, adapun Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, al-fiqh adalah al-fahmul khas wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamih. Jadi fikih secara bahasa bukan betul-betul dia itu sinonim dengan faham, tetapi istilahnya sinonim ya, yaitu setara semakna dengan faham, tetapi dia adalah fahmun khas, yaitu pemahaman yang khusus, yaitu memahami apa yang diinginkan oleh si pembicara dari ucapannya. Inilah hakikat fikih secara bahasa. Tayyib, secara syar'i dalam pembahasan fikih dan usul fikih ma'ruf, yaitu apa? Ma'rifatu ulumi syar'iyah bi adillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui perkara-perkara syariat dengan dalil-dalilnya yang terperinci, terutama adalah perkara ijtihadiyah. Adapun kalau yaitu perkara yang sifatnya adalah nas, sebagian mengatakan bukan fikih, tapi tetap dia hakikatnya fikih karena dibedakan, untuk dibedakan antara fikih dengan tauhid, antara fikih dengan akidah, antara fikih dengan adab dan sebagainya. Tayyib, intinya adalah mereka tidak memahami dengan pemahaman yang mendalam yang cukup terhadap makna la ilaha illallah. Amma ghalibul muslimin al-yaum alladzina yashhaduna bi an la ilaha illallah. Adapun mayoritas kaum muslimin pada hari ini yang mana mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, terjemahannya saja banyak dari mereka yang tak tahu. Naudzubillah. Padahal la ilaha illallah sebagaimana yang telah kita lewati dari penjelasan para a'immah, bahkan para a'immah Syafi'iyah, yaitu tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Fahum la yafqahuna ma'naha jayyida, maka mereka tidak memahami maknanya dengan baik. Bal la'allahum yafhamuna ma'naha fahman ma'kusan maqluban tamama, bahkan boleh jadi mereka memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman yang terbalik, dengan pemahaman yang berkebalikan secara sempurna, yaitu betul-betul terbalik. Tayyib, adribu lidzalika masalah. Saya akan membuat permisalan tentang masalah itu. Ba'duhum, sebagian dari mereka disebutkan dalam catatan kaki, huwa asy-syaikh Muhammad al-Hashimi, ahadu syuyukhis sufiyah at-tariqati syadziliyah fi Suriah min nahwi 50 sanah, yaitu 50 tahun. Selama 50 tahun dia menjadi syekh tariqat sufiyah syadziliyah, tapi tak paham makna la ilaha illallah, naudzubillah, menyelisihi pemahaman Nabi dan yang lainnya. Ba'duhum allafa risalatan fi makna la ilaha illallah. Sebagian dari mereka mengarang risalah, menyusun risalah makna la ilaha illallah sampai membuat buku, tahu-tahu salah. Fa fassaraha la rabba illallah. Lalu dia menafsirkan tiada Tuhan kecuali Allah, tiada pencipta kecuali Allah. Yang mana orang-orang musyrikun Arab sendiri sudah paham walaupun tidak menulis buku dan tidak ada buku tentang itu, mereka sendiri sudah tahu
Dan mereka sendiri sudah meyakini la ilaha illallah, mereka sudah meyakini bahwasanya tiada Tuhan, tiada pencipta kecuali Allah. Bahkan orang musyrikin Arab telah tahu makna la ilaha illallah, yang mana Syekh Thariqat Sufiyah malah tak tahu. Fahadzal makna huwa alladzi kanal musyrikuna yu'minuna bih. Makna inilah yang dulu telah diyakini oleh kaum musyrikin, bahwasanya memang tidak ada pencipta, tidak ada pemelihara, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Wa kanu alaih, dan mereka dulu di atas keyakinan ini. Tetapi Rasulullah dan Allah dan Rasulnya tetap memerangi mereka, menunjukkan mereka belum melaksanakan la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah memang bukan maknanya adalah tiada Tuhan atau tiada pencipta kecuali Allah. Wa ma'adzalika lam yanfa'hum imanuhum hadza. Sekalipun demikian, keimanan mereka ini tidak bermanfaat bagi mereka, bagi kaum musyrikin terdahulu. Buktinya Allah tetap menamakan mereka sebagai musyrikin kafirin, tidak mengakui keislaman mereka. Tayyib, qala Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan pastilah, demi Allah, pastilah apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka mengatakan Allah. Tayyib. La yaqulunna Allah ini adalah sebagai apa? Jawabul qasam. Tayyib. Adapun in sa'alatahum ini adalah sebagai syarat. Tayyib. La yaqulunna Allah bukan apa? La yaqulunna Allah ini bukan sebagai jawabul syarat, tetapi jawabul qasam yang sumpahnya tersembunyi. Demi Allah, apabila mereka bertanya kepadamu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabul qasamnya la yaqulunna Allah. Jawabul syaratnya mana? Tidak diperlukan karena sudah diwakili dengan jawabul al-qasam. Nah, ini dibahas oleh Az-Zarkashi di dalam Ulumil Quran. At-Tibyan fi Ulumil Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Tayyib, intinya mereka dalam masalah tauhid rububiyah mereka sendiri sudah meyakini tiada pencipta kecuali Allah. Tapi kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Mereka tahu la ilaha illallah itu bukan maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Mereka tahu la ilaha illallah yaitu hanya mentauhidkan satu sesembahan saja. Tayyib. Fal musyrikuna kanu yu'minuna bi anna li hadzal kauni khaliqan la syarikalah. Maka kaum musyrikin mereka dulu beriman bahwasanya di alam semesta ini, bahwasanya alam semesta ini tidak memiliki pencipta, bahwasanya alam semesta ini memiliki satu pencipta yang tiada sekutu baginya. La syarikalah ini sebagai apa? Na'at dari khaliqa. Walakinnahum kanu yaj'aluna ma'allahi andada wa syuraka'a fi ibadatih. Akan tetapi mereka dulu menjadikan bersama Allah itu ada tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu di dalam peribadatan kepada Allah. Dan inilah yang dipahami dari dalil-dalil Quran was sunnah, bahwasanya orang-orang yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya adalah itu bukan karena tidak mau meyakini Tuhan hanya Allah saja, tapi karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Dan ini tidak dipahami oleh kebanyakan orang-orang sufiyah, walaupun mereka sudah belajar ke Mesir, ke mana itu Al-Azhar, walaupun mereka sudah misalkan belajar ke Jordan dan ke banyak tempat, walaupun mereka sudah belajar ke Tarim di Yaman dan sebagainya, sudah sampai doktor atau profesor, tahu-tahu mereka tak paham makna la ilaha illallah, yang mana kaum musyrikin Arab mereka tahu makna itu. Musyrikin Arab yang di zaman Nabi SAW. Walakinnahum, kemudian fahum yu'minuna bi anna rabba wahid. Mereka mengimani bahwasanya Rabb hanya satu saja. Walakin ya'taqiduna bi annal ma'buda katsirah. Akan tetapi mereka meyakini bahwasanya zat yang disembah itu banyak. Bi annal ma'budati katsirah. Zat-zat yang disembah itu banyak, yang layak disembah itu banyak. Tayyib. Seperti zaman sekarang ada Dewi Sri, ada Nyi Roro Kidul, ada siapa lagi, masing-masing tempat ada yang mereka sembah, naudzubillah. Tapi mengucapkan la ilaha illallah itu menunjukkan mereka tak paham apa makna la ilaha illallah. Walidzalika raddallahu ta'ala hadzal i'tiqad. Maka dari itu Allah Ta'ala membantah keyakinan ini.
Jadi yang membantah bukan sekedar Wahabiyah atau apa, bahkan Allah membantah keyakinan itu. Alladzi sammahu ibadatan li ghairihi min dunih, yang mana Allah menamakan peribadatan tadi itu sebagai peribadatan kepada selain Allah, bukannya beribadah kepada Allah. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah, mengambil pelindung-pelindung dan penolong serta pemelihara selain Allah, mereka mengatakan, kami tidak menyembah wali-wali tadi, para pelindung dan penolong tadi itu, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tayyib. Ini seperti zaman sekarang, yaitu sebagai tawassul untuk mendekatkan dan seterusnya. Dengan alasan apa? Kita ini orang-orang yang berdosa. Tak mungkin Allah Ta'ala mau mendengar ucapan kita. Ini buruk sangkanya mereka pada Allah. Allah tak mungkin mendengar kalam kami, mengabulkan doa kami ini kotor. Maka kami mencari kedekatan dengan para syekh-syekh thariqat atau para wali-wali atau nabi-nabi yang di alam kubur itu. Ini sama persis dengan keyakinan musyrikin masa lampau yang diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Tayyib. Laqad kana al-musyrikuna ya'lamuna anna qawla la ilaha illallah yalzamu lahu tabarru'u min ibadati ma dunallahi azza wa jal. Dulu kaum musyrikin benar-benar telah mengetahui bahwasanya ucapan la ilaha illallah membawa konsekuensi berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah azza wa jal. Amma ghalibul muslimin al-yaum faqad fassaru hadhil kalimat at-thayyibah. Adapun mayoritas kaum muslimin pada hari ini, maka sungguh mereka telah menafsirkan kalimat thayyibah ini, la ilaha illallah bi la rabba illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Fa idza qala al-muslim la ilaha illallah, maka apabila si muslim mengatakan la ilaha illallah wa abada ma'allahi ghairah, dan menyembah bersama Allah yang lainnya, fahuwa wal musyrikuna sawa, maka orang ini dan kaum musyrikin sebenarnya sama saja. Tayyib. Karena dalil-dalil menunjukkan seperti itu. Akidah, secara akidahnya, wa in kana zahiruhul Islam, walaupun zahirnya dia Islam, sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi jati dirinya sama, yaitu masih menyembah sesembahan-sesembahan yang lain dan meyakini bahwasanya Tuhan memang Allah saja. Li'annahu yaqulu lafzata la ilaha illallah, karena dia mengucapkan lafaz la ilaha illallah, fahuwa bihadhil ibarah muslimun lafziyan zahira, maka dia dengan ungkapan ini adalah seorang muslim secara lafadznya, secara zahirnya. Wa hadza mimma yujibu alaina jami'a, dan ini termasuk perkara yang mewajibkan kita semua, bisifatina du'atan ilal Islam, dengan sifat kita sebagai para dai ke jalan Islam, dai kepada Islam, ad-da'wata ila tauhid, mewajibkan kita untuk mengajak umat manusia kembali kepada tauhid, wa iqamatal hujjati alaman jahula makna la ilaha illallah, dan menegakkan hujjah terhadap orang yang tidak tahu makna la ilaha illallah, fahuwa waqi'un fi khilafiha, wa huwa, dalam keadaan dia jatuh kepada, terjerumus kepada perkara yang menyelisihi la ilaha illallah. Ini untuk kebaikan mereka, untuk keselamatan mereka sendiri. Tapi kebanyakan orang justru menghalangi dakwah tauhid. Dan orang yang paling merugikan umat manusia adalah orang yang menghalangi dakwah tauhid. Karena justru ini akan menyebabkan celakanya banyak kaum muslimin dan manusia secara umum. Karena jatuh pada perkara ini akan menyebabkan, dengan kehendak Allah Ta'ala, menyebabkan dia akan kekal di dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan dia masih berbuat syirik, dan dia tidak mau kembali kepada makna la ilaha illallah, bukan karena sama sekali tidak tahu setelah itu, tapi karena dia memang berpaling dari dakwah, tidak mau menerima dakwah, bahkan menentang dakwah. Walaupun kita tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang, tetapi kita khawatir di sisi Allah, orang yang sengaja berpaling dari peringatan setelah peringatan itu datang, dia tidak lagi memiliki udzur di sisi Allah. Baik, kita khawatirkan itu akan menimpa dia, karena dia yang memang tidak mau mendengar hujjah. Makanya orang yang paling merugikan umat manusia adalah yang menentang dakwah tauhid. Padahal para dai tauhid, mereka tidak minta upah, tidak seperti para dai-dai sufiyah ataupun dai-dai, kebanyakan dai-dai yang lain.
Sudahlah dia menyesatkan, dia minta duit lagi ke masyarakat, minta upah lagi ke masyarakat. Naudzubillah. Sementara para dai yang mengajak pada tauhid secara ikhlas, tidak minta apa-apa, malah dimusuhi, dikatakan Wahabi. Wahabi tidak minta apa-apa kepadamu, tidak merugikan engkau pun, malah mengajak engkau untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qal bi khilafil musyrik, berbeda dengan orang musyrik, li'annahu ya'ba ayyaqula la ilaha illallah, karena dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Jelas sekali musyrik di zaman dulu, mereka tahu makna la ilaha illallah, maka mereka tak mau mengucapkan itu. Fahuwa laisa musliman la zahiran wala batina, maka dia memang bukan muslim, baik itu zahir ataupun secara batin. La di sini sebagai taukid. Laisa musliman la zahira, yaitu la di sini sebagai taukidnya, taukidun nafi, taukid laisa. Fa amma jamaahirul muslimin al yaum fahum muslimun, maka jumhur kaum muslimin sekarang mereka muslimin. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka telah melindungi dari diriku, dari pedangku dan peperanganku, darah-darah mereka dan harta benda mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabum 'alallahi ta'ala, dan pemeriksaan amalan mereka itu menjadi tanggung jawab Allah Ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibni Umar dan juga dari sejumlah sahabat yang lain. Tayyib, hadis Abi Hurairah, hadis Anas, hadis Umar ibn al-Khattab, dan yang lain-lain banyak. Tayyib, kelanjutannya di masa akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.